Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa uang yang disimpan rapat-rapat di dompet atau di rekening itu rasanya kayak diam-diam menyusut? Nah, hari ini kita bakal bongkar ilusi keamanan dari sekedar nyimpen uang tunai. Kita bakal lihat kenapa punya aset di dunia nyata itu benar-benar kunci utama buat ngelindungin kekayaan Anda. Pembahasan kita kali ini berjudul Mengalahkan Pencuri Tak Kasat Mata, Membangun Bola Salju Finansial Anda. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, misteri belanjaan Tante Ani. Coba deh kita flashback sedikit ke 10 tahun yang lalu. Ya, sekitar tahun 2014. Bayangin, Tante Ani pergi ke pasar, bawa selembar uang Rp100.000. Waktu itu, dengan Rp100.000, beliau bisa pulang bawa sekantong plastik penuh. Ada daging sapi segar, beras kualitas bagus, dan minyak goreng. Nah, sekarang coba bandingin sama hari ini. 10 tahun kemudian, Tante Ani pergi ke pasar yang sama, bawa selembar uang Rp100.000 yang persis sama bentuknya. Tapi lihat apa yang terjadi. Kantong belanjanya kerasa ringan banget. Rp100.000 sekarang mentok-mentok cuma dapat sedikit sayuran sama setengah liter minyak goreng aja. Kerasa banget kan bedanya? Makanya ada satu celetukan dari Tante Ani yang menurut saya kena banget. Dan mungkin kita semua pernah ngebatin hal yang sama. Beliau bergumam gini, perasaan uangnya nggak hilang sepeser pun di dompet. Tapi kok barang yang bisa dibeli makin dikit ya? Gini, poin pentingnya ada di sini. Masalahnya itu bukan pedagang pasarnya yang curang. Dan bukan juga karena Anda tiba-tiba jadi lebih boros. Bukan itu. Masalah utamanya adalah ada sebuah kebocoran yang nggak kelihatan dari uang itu sendiri. Uang Anda secara fisik memang nggak dicuri. Tapi nilainya habis disedot pelan-pelan. Bagian kedua, pencuri bernama inflasi. Nah, kita kenalan dulu sama si pencuri ini. Namanya inflasi. Inflasi ini tuh pada dasarnya adalah tren kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus. Dan parahnya, dia ini secara legal merampas daya beli uang Anda. Dari ceritanya Tante Ani tadi, ada satu realita mengejutkan yang harus kita terima. Nyimpen uang dalam bentuk tunai yang statis, mau itu diselipin di bawah kasur atau ditaruh di tabungan biasa, itu sebenarnya sama sekali nggak aman. Nyatanya, itu tuh persis kayak kita megang ember yang bocor. Makin lama didiemin, makin banyak kekayaan kita yang ludes terkuras inflasi. Angka 5% ini bukan sekedar angka acak loh. Kalau pencuri tak kasat mata ini ngambil potongan 5% dari daya beli Anda setiap tahunnya, maka secara logika, kekayaan Anda itu wajib, ya benar-benar wajib tumbuh lebih cepat dari 5% cuma buat sekedar bertahan hidup dan ngejaga gaya hidup Anda yang sekarang. Kalau uang Anda cuma diem aja, sadar nggak sadar, Anda secara sistematis makin miskin setiap tahunnya. Sebenarnya, fenomena ini tuh nyambung langsung ke sebuah konsep akademis formal, namanya time value of money atau nilai waktu dari uang. Prinsip keuangan ini menegaskan kalau Rp1 yang Anda pegang hari ini secara inheren jauh lebih berharga daripada Rp1 di masa depan. Kenapa? Ya karena kantong belanjaan Tante Ani yang makin kempes tadi. Kalau kita udah paham konsep ini, cara pandang kita bakal berubah total. Kita nggak bisa lagi cuma ngelihat angka nominal yang tercetak di kertasnya, tapi kita harus fokus ke seberapa kuat daya beli dari uang tersebut. Bagian ketiga, keajaiban bola salju. Sekarang coba kita lupain soal ember bocor tadi dan bayangin sesuatu yang lebih seru. Bayangin keponakan Anda, sebut aja Dek Tarko, lagi main di bukit bersalju. Dek Tarko bikin bola salju kecil, ya cuma segede kepalan tangan lah. Terus dia ngegelindingin bola itu dari puncak bukit ke bawah. Makin bola kecil itu berguling turun, salju-salju balu terus nempel ke bola aslinya. Pas sampai di bawah, bola yang tadinya sekepal tangan itu tiba-tiba udah tumbuh jadi raksasa. Dan luar biasanya, Dek Tarko nggak perlu ngeluarin tenaga ekstra buat dorong terus-terusan. Momentumnya jalan sendiri. Menurut saya, ini adalah metafora yang super sempurna tentang gimana penciptaan kekayaan itu bekerja. Terus, poin krusialnya adalah nge-translate mainan Dek Tarko ini ke dunia finansial yang nyata. Di dunia keuangan, sihir bola salju ini kita sebut sebagai compound interest atau bunga majemuk. Ini adalah mekanisme di mana keuntungan yang Anda dapat itu dihitung dari modal awal ditambah sama semua akumulasi keuntungan sebelumnya yang nggak pernah Anda tarik. Singkatnya nih, uang Anda mulai kerja keras buat nyetak karyawan uang baru, terus karyawan baru itu ikut kerja lagi buat ngasilin lebih banyak uang buat Anda. Biar makin jelas perspektif kita soal kepemilikan, mari kita bandingin keduanya head to head. Di satu sisi ada uang tunai statis. Ini tuh si ember bocor tadi, jaminan pasti kalau nilai kekayaan Anda bakal terus hilang dimakan inflasi. Di sisi lain, kita punya pasar saham.
Nah, bedanya pas Anda berinvestasi di pasar saham yang benar, Anda itu sebenarnya lagi beli kepemilikan dari bisnis-bisnis nyata yang beroperasi di dunia nyata. Bisnis-bisnis ini kan bisa naikin harga produk mereka pas inflasi naik. Jadi mereka ini bertindak layaknya bola salju yang ngalahin inflasi lewat keuntungan yang terus menggulung. Ini pertahanan aktif yang benar-benar kita butuhin. Bagian keempat, 3 elemen mesin pertumbuhan. Oke, jadi gimana cara kita ngebangun mesin ini? Ada 3 langkah utama yang harus jalan barengan. Pertama, melampaui penurunan daya beli. Target pertama dari kepemilikan aset Anda adalah pastiin imbal hasilnya ngalahin angka inflasi tahunan. Kedua, terapkan prinsip reinvestasi. Nah, ini inti dari ngebentuk si bola salju tadi. Dan yang ketiga, gunakan horizon waktu. 3 elemen ini nggak bisa dipisah-pisah ya. Ketiganya ini adalah satu kesatuan mesin yang bakal ngebantu kita ngalahin sang pencuri kekayaan. Sekarang kita bahas gimana praktik nyatanya nerapin prinsip reinvestasi ini. Gimana cara nambahin salju ke bola Anda? Caranya adalah Anda mutlak nggak boleh ngonsumsi atau membelanjakan dividen saham dari bisnis Anda di awal-awal. Kalau dapat dividen, langsung putar lagi, konversiin jadi saham baru. Modal yang makin gemuk ini nantinya bakal ngehasilin return yang jauh lebih gede di masa depan. Percaya deh, kalau Anda belanjain dividennya sekarang, itu sama aja kayak Anda ngancurin bola salju itu sebelum dia sempat membesar. Punya kepemilikan aset yang nyata itu butuh disiplin tingkat tinggi kayak gini. Dan disiplin tadi nyambung banget ke elemen ketiga kita, horizon investasi. Ini soal berapa lama kerangka waktu terencana Anda dalam menahan sebuah aset. Anda harus ingat, keajaiban bola salju finansial ini tuh sifatnya eksponensial lambat. Kurva pertumbuhannya nggak bakal tiba-tiba meledak di tahun pertama atau kedua. Pemikiran pebisnis yang benar itu selalu nuntut pola pikir jangka panjang. Butuh waktu sekitar 10-20 tahun biar pertumbuhan eksponensial yang luar biasa besar bisa benar-benar kelihatan. Ini bukan arena spekulasi buat jual beli harian ya. Ini adalah komitmen murni dari kepemilikan bisnis yang sejati. Bagian kelima, benteng finansial Anda. Saya pengen narik benang merah di sini. Investasi di aset produktif itu sama sekali bukan skema cepat kaya. Bukan. Ini adalah sebuah benteng pertahanan yang wajib Anda miliki buat ngelindungin daya beli uang Anda. Jadi, poin krusialnya, punya bagian dari bisnis nyata dan aset produktif itu bukan sekedar pilihan opsional atau ajang buat coba-coba. Ini tuh sebuah keharusan absolut buat mempertahankan hasil keringat Anda dari gerusan inflasi. Ada satu kutipan yang memotivasi banget dan ngerangkum segalanya dengan luar biasa. Modal kecil yang disiplin ketika diinvestasikan kembali akan terakumulasi menjadi aset masif yang tidak terbayangkan sebelumnya. Anda nggak butuh modal miliaran kok buat mulai ngebangun benteng Anda. Yang Anda butuhin cuma modal kecil yang konsisten, disiplin tingkat tinggi buat terus ngelakuin reinvestasi, dan kemauan buat ngebiarin keajaiban bunga majemuk membesarkan bola salju Anda dari waktu ke waktu. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir ulasan kita kali ini. Sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif. Saat ini, apakah uang Anda sedang bocor atau sedang berguling membesar jadi sebuah bola salju raksasa? Coba deh, evaluasi lagi pola pikir keuangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda, dan paham soal kekuatan nyata dari kepemilikan aset adalah kuncinya. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan yang luar biasa ini bareng saya. Teruslah eksplorasi wawasan baru, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.